Penghentian penyelidikan itu tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Selasa 6 Januari kemarin. Surat tersebut ditujukan langsung kepada istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, sebagai pihak pelapor. Dalam surat itu polisi menyimpulkan belum ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga penyelidikan kasus kematian ADP resmi dihentikan. Kendati begitu, Polda Metro Jaya menyebut pihak pelapor masih dapat berkoordinasi dengan penyidik apabila membutuhkan informasi lebih lanjut. Pada 12 Desember lalu atau bertepatan dengan terbitnya surat ketetapan tentang penghentian penyelidikan kasus kematian ADP, Sindonews mendapat wawancara eksklusif dengan istri almarhum Meta Ayu Puspitantri, mendorong polisi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Terkait hal ini, apa harapan keluarga? Karena kita tidak pernah tahu kapan polisi akan membuka kebenarannya, apa yang menjadi modusnya, apa yang menjadi penyebabnya, atau apa yang hal-hal lain yang menjadi apakah ini pembunuhan atau benar bunuh diri? Apa yang menjadi harapan keluarga saat ini, Mbak Pita? Dari awal harapan keluarga supaya ini terbuka jelas dengan cara live streaming gelar perkara di Mabes dan kemudian pembentukan tim investigasi di bawah Presiden. Artinya tim investigasi independen yang akan dibentuk yang diharapkan oleh keluarga. Betul. Semoga harapan keluarga dan keinginan keluarga ini dipenuhi oleh para penegak hukum kita agar Amin. Kematiannya almarhum Arya Daru juga bisa terungkap dan keluarga menjadi lega setelah mengetahuinya ya Mbak Pita ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak Pita, telah meluangkan waktu karena setelah sekian lama Mbak Pita tidak muncul. Setelah konferensi pers yang terakhir, ini baru muncul pertama kalinya untuk menanggapi terkait dengan keterangan polisi yang terakhir. Semoga sehat selalu Mbak Pita, salam hormat untuk keluarga. Terima kasih, sehat selalu Pak Ike. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, warga dihebohkan dengan munculnya cairan yang diduga mengandung gas dan minyak mentah saat dilakukan pengeboran lubang sumur di halaman rumah di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah warga berdatangan mengais di lokasi sambil membawa botol hingga jerigen. Beginilah kondisi lubang pengeboran sumur di halaman rumah warga di Dusun Manakaje, Desa Panyak Sagen, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Dari lubang yang bahkan sudah dipasangi paralon tersebut keluar air pekat seperti minyak mentah yang diduga bercampur gas. Kejadian berawal saat warga lakukan pengeboran sumur pada Kamis sore sejak beberapa hari lalu dan menargetkan kedalaman 120 meter. Namun ketika di kedalaman 105 meter, tiba-tiba keluar air bercampur minyak. Fenomena ini pun langsung tersebar hingga mengundang perhatian warga yang bahkan rela antri mengambil dan mengais cairan tersebut dari sumber lubang. Bahkan ketika disulut korek api, cairan ini menghasilkan api. Bukan semacam minyak yang diuji oleh warga lokal dan Pak Danramil, Pak Camat, Pak Kapolsek itu mengeluarkan api. Jadi langkah-langkah kita untuk berkoordinasi dengan LH selaku AMDAL, juga perekonomian, karena nanti kita akan memberikan pengantar kepada Dinas ESDM Provinsi untuk dilakukan tes lab. Itu berapa titik? Sementara satu. Kini lokasi pengoboran ditutup sementara karena dikhawatirkan akan membahayakan. Petugas BPBD gabungan juga akan lakukan uji laboratorium memastikan kandungan dalam air. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tertabrak kereta komuter lain jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang, Jakarta. Korban menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu dan terseret hingga 100 meter. Seorang pria tewas usai tertabrak kereta komuter lain. Sepeda yang dikendari korban ringsek dan terpental sejauh 100 meter.
Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban, warga desa Batok, Kecamatan Tenjo. Tim rescue Puskesmas Parung Panjang bersama petugas kepolisian mengevakuasi jenazah korban. Menurut penjaga pintu kereta, korbannya akan berangkat dari arah Tenjo menuju Parung Panjang, tidak melihat kereta dari arah Rangkas Bitung menuju Tanah Abang, dan nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu. Warga berharap pemerintah ataupun PT KAI untuk memasang palang pintu karena kerap terjadi kecelakaan hingga memakan korban jiwa. Dari dulu lah, sebelum ada rel kereta listrik, itu udah sering terjadi. Waktu saya masih kecil, sampai sekarang terjadi di situ itu udah berkali-kali ngajukan ke kecamatan, ke Pemda gitu kan. Apalagi ke KAI, tapi tetap belum ada tanggapan. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Petugas mengimbau warga untuk selalu berhati-hati. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah ringsek usai menabrak beton pembatas jalan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi yang merupakan pria warga negara asing selamat. Mobil SUV mewah ini ringsek usai alami kecelakaan di Jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat. Bagian depan mobil ringsek karena menabrak beton pembatas jalan. Mobil juga mengalami pecah ban hingga as roda bagian depan patah. Beruntung pengemudi yang merupakan warga negara asing tidak alami cedera karena diselamatkan airbag. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Harmoni menuju Tomang, Jakarta Barat, tiba-tiba alami pecah ban dan menabrak beton pembatas jalan jalur busway. Ngebut seperti apa? Jadi posisi ngebut itu bannya langsung invest. Dan Jadi langsung dia banting ke kanan. ada berapa orang dalam mobil itu? Satu orang. Kondisinya gimana? Orangnya aman-aman aja sih, Pak. Setelah itu dia langsung turun keluar, nyamperin ke Terus untuk sopirnya, menurut kesaksian warga sih udah langsung kabur ya, entah kenapa langsung kabur. Terus tadi warga sempat lihat dia kayak telepon seseorang, terus ya udah kabur gitu aja sih begitu ketabrak. Dan ini informasinya kencang atau bagaimana ini? Tadi menurut warga sini juga nggak ada yang lihat. Tadi warga ada yang lihat tapi udah ketabrak. Jadi nggak ada saksi mata yang benar-benar ngeliat kejadiannya langsung. Kini kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tumpukan sampah menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Penumpukan terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah karena sedang diperbaiki. Tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah di Pasar Induk Kramat Jati kini mencapai ketinggian 6 meter. Meski sampah sudah menggunung, namun hanya ada beberapa kendaraan yang diaktifkan untuk mengangkut sampah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah yang biasa mengangkut sampah yang kini masih dalam perbaikan. Dalam sehari, sampah yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati mencapai 200 ton. Berkurangnya armada pengangkutan sampah membuat pengangkutan hanya bisa 150 ton saja. Defisit sampah yang mencapai 50 ton ini akhirnya menggunung. Sekitar mudah-mudahan kalau cuaca mendukung dan buangan di Bantar Gebang yang mendukung lancar, sekitar 3-4 hari mudah-mudahan sudah sangat menyusut dan bisa kondusif lah. Gunungan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, namun juga menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat hingga mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sini Sore.